Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar dan dalam keadaan baik-baik. Lalu jangan lupa PHBS, cuci tangan, pakai air yang mengalir, serta memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Kali ini Ibu akan membawakan materi pembelajaran 3, tema 4, subtema 1. Selamat belajar. Pada pembelajaran 3 kita akan belajar tentang PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. PKN yaitu tentang hak dan kewajiban. Apa itu kewajiban? Kalian pasti sudah tahu. Kalau kewajiban adalah hal-hal yang harus kita lakukan dan dilaksanakan. Itu namanya kewajiban. Atau sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua adalah hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki dan kita terima. Tetapi hak itu tetap dibatasi oleh aturan. Yang ketiga, tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah oleh orang lain. Contohnya, itu tanggung jawab. Misalnya, kamu sebagai anak. Tanggung jawab kamu di rumah sebagai anak adalah misalnya menghormati orang tua. Tanggung jawab yang lain, misalnya membersihkan tempat tidur. Ya, itu adalah tanggung jawab. Nah, pada halaman 21 kalian bisa melihat gambar-gambar. Itu adalah tentang interaksi. Yaitu interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan manusia. Ya. Hubungan manusia. Interaksi dibagi 3. Ada interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contohnya interaksi antara individu dengan individu. Misalnya kalian berbicara dengan orang tua kalian atau dengan ayah, itu adalah interaksi antara individu dengan individu. Apa contoh interaksi antara individu dengan kelompok? Misalnya ibu sebagai seorang guru mengajar kalian kan banyak nih di kelas, ada 42 anak, berarti interaksi ibu yang individu dengan kalian yang kelompok kelas 5C, itu interaksi antara individu dengan kelompok. Sedangkan interaksi antara kelompok dengan kelompok kalian sudah tahu. Interaksi antara kelompok dengan kelompok, contohnya di kelas 5 ada kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas D. Nah, misalnya kelas 5C kalau olahraga bareng-bareng dengan kelas 5D, itu artinya interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ya. Nah, kalian bisa mencari sumber-sumber lain interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nanti pada buku ada tugasnya, ya. Kalian akan menulis interaksi seperti yang sudah Ibu contohkan. Nah, kenapa interaksi itu penting? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Contohnya, kamu setiap hari pasti makan nasi. Dari mana asalnya? Dari padi. Padi, siapa yang menanam? Yang menanam adalah petani. Berarti kita itu adalah interaksi, ya. Nah, yang kita akan bahas sekarang adalah interaksi sosial. Itu ada 2, yaitu mengarah kebersamaan dan persatuan, ya. Interaksi sosial itu biasanya
Ada dua, yaitu mengarah kepada kebersamaan atau persatuan, atau ada juga yang mengarah ke perpecahan. Contoh interaksi sosial yang mengarah ke persatuan misalnya, ya kalau di masyarakat misalnya, kamu ikut gotong royong. Nah, itu artinya interaksi yang mengarah kepada persatuan, ya. Gimana kalau interaksi yang mengarah ke perpecahan? Biasanya anak-anak suka melakukannya. Kalian suka melakukannya. Misalnya apa? Tawuran. Nah, tawuran itu adalah mengarah ke perpecahan. Tapi ibu yakin kalau di SD Polisi 1 tidak ada anak-anak yang melakukan tawuran. Ya. Yang selanjutnya adalah mengamati. Nanti kalian akan mengamati lingkungan, lalu kalian akan menuliskan tentang meningkatkan pembangunan sosial budaya di lingkungan kalian. Ya. Pada halaman berikutnya kita akan belajar bahasa Indonesia tentang pantun. Ya, tentang pantun. Kalau kalian, pantun itu adalah bentuk puisi lama. Ya, salah satunya adalah pantun. Kalian harus tahu bagaimana kalau kalian akan menulis pantun. Ada syarat-syaratnya. Syarat pantun yang pertama adalah 1 bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Ya. Lalu rimanya itu berbentuk ABAB. Apa sih rima? Rima itu bunyi akhirnya. Ya, bunyi akhirnya A B A B. Suku kata dalam pantun dalam 1 baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya. Ulangi, 1 baris harus terdiri 8 sampai 12 suku kata. Ulangi lagi, syarat-syarat pantun. Yang pertama, 1 bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Dalam 1 baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Rimanya A B A B. Contoh pantun, ibu akan bacakan di sini ya. Yang pertama, turun ke payah memetik kangkung, hati senang dibantu dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Lihat yang baris pertama, turun ke payah memetik kangkung. Baris kedua, hati senang dibantu si dia. Ini disebut sampiran. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris ketiga, bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Ketiga dan keempat kita sebut isi. Lihat yang kalian baris pertama. Baris pertama itu kalian hitung suku katanya. Turun ke payah memetik kangkung, berarti 10. Bisa, sudah memenuhi syarat pantun. Hati senang dibantu si dia, 10 juga. Ya, itu sudah memenuhi syarat pantun. Lalu lihat yang baris pertama dan baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Baris pertama kata terakhirnya adalah kangkung. Baris ketiga sekampung. Itu disebut A, disebut A. Baris kedua kata terakhirnya dia. Baris keempat kata terakhirnya bahagia. Belakangnya itu disebut rimanya B dan B. Jadi A, B, dan A, B. Nah, nanti pada halaman berikutnya kalian akan disuruh membuat pantun
yang mengandung nasihat. Pantun nasihat berarti pantun yang memberikan nasihat, ya. Contohnya misalnya ibu contohkan gini, si Kijang jatuh karena tersandung, jatuh ke jurang, akhirnya mati. Saat ini rajinlah menabung agar kelak bisa naik haji. Maknanya, makna dari pantun nasihat ini adalah kalian hendaknya dari kecil menabung. Kenapa? Agar jika kita membutuhkan uang, sesuatu kali-kali kita membutuhkan uang, kita sudah punya tabungan. Misalnya kalau kalian mau naik haji. Baris berikutnya adalah kamu akan diajak mengamati tentang rapat warga di daerah sekitarmu. Mungkin karena saat ini pandemi, jarang di wilayah kita mengadakan rapat, atau bisa mengadakan rapat secara virtual. Kalian sudah tahu kan, secara virtual sudah kalian sering lakukan. Nah, nanti hasil pengamatan kalian bisa kalian tuliskan di lembar kerja yang ada di buku. Nah, anak-anak, itulah tadi pembahasan tema 4 sub tema 1 PB3. Ibu harap kalian bisa memahami. Kalau kalian masih belum bisa memahami, kalian bisa membacanya atau menontonnya berulang-ulang dan membacanya di buku paket yang kalian punya. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.